dan bahagia. Perkenalkan, kami Calon Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Rotendao. Kami akan mendemonstrasikan coaching untuk supervisi akademik dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Kami perkenalkan diri kami, yaitu Saya, Lady Inge Bulan, SPDGR, guru di UPTD SD Impres Oimena. Dan saya Idnerdun, SPDGR, Guru UPTD SD Negeri Nawadoen. saya, Dia Rutni Budi Arti SPD dari SMK Negeri 1 Loba Lain. Guru Penggerak, Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Ilner. Wah, apa kabar ini? Baik Ibu. Oke. Ada yang bisa saya bantu Pak Ilner? Begini Ibu, maksud saya datang ke sini, saya ingin berdiskusi dengan Ibu terkait dengan proses coaching yang akan saya lakukan bersama dengan Ibu Lady. Oh iya. Karena di sini Ibu Lady menghadapi masalah di kelas terkait dengan antusias muridnya yang kurang aktif dalam pembelajaran. Iya. Dan di sini juga saya meminta kesediaan dari Ibu untuk menjadi observer selama kegiatan coaching itu berlangsung. Bagus sekali Pak Ilner. Baik, saya bersedia akan membantu Pak Ilner untuk membantu mengamati sebagai observer. Berarti nanti ada 4 ketercapaian kompetensi Bapak dari coaching yang akan Bapak lakukan, yaitu sangat baik, dan juga cukup serta kurang. Kemudian kira-kira nih potensi apa yang ingin Bapak terapkan di dalam coaching nanti dengan Ibu Lady? Untuk kompetensi yang ingin saya terapkan di sini adalah saya ingin memberikan kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif dan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira mana yang lebih spesifik Bapak untuk diterapkan? Salah satunya. Untuk yang lebih spesifik mungkin saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot supaya bisa menggali potensi dari coach atau Ibu Lady. Oh, bagus sekali. Berarti kira-kira kapan nih Pak mau dijalankan? Untuk jadwalnya kebetulan saya juga sudah buat janji dengan Ibu Lady. Itu kami janjinya hari ini. Kami akan mulai dengan proses coachingnya itu. Oh, baik. Berarti nanti saya akan mengamati dan setelah selesai saya akan memberikan hasil pengamatan saya sudah tercapai di indikator kompetensi yang mana. Baik, Oke. Ibu. Semoga sukses ya Pak Ilner. Iya. Baik, jadi terima kasih banyak Ibu Iya. sudah mau menjadi observer. Siap Pastikan. Bapak. Ya, Iya, terima kasih. terima kasih. Selamat pagi Ibu. Pagi, Pak. Begini, seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya bahwa hari ini kita akan melakukan diskusi terkait dengan permasalahan yang Ibu hadapi. Di sini saya ingin menekankan kembali atau mengingatkan kembali Ibu tentang permasalahan yang Ibu hadapi. Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit permasalahan yang Ibu hadapi selama ini di kelas. Ya, baik Pak, untuk permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini di kelas saya yang saya ajar itu anak-anak terlihat kurang antusias. Mereka merasa jenuh, bosan dalam pembelajaran. Ya. Jadi begini Ibu, maksud atau apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Ya Pak, saya mengharapkan adanya solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Baik Ibu, jadi Ibu ingin mendapatkan solusi, tapi sebelum itu mungkin saya ingin bertanya kira-kira faktor apa yang membuat murid-murid Ibu merasa kurang antusias atau aktif dalam pembelajaran? Kalau saya ingat-ingat ya Pak, dalam pembelajaran seringkali saya menemukan bahwa pembelajaran itu membosankan, yang ada hanya metode ceramah, bercerita terus-menerus di depan siswa, dan itu membuat siswa tidak punya keinginan untuk belajar seperti itu. Oh, jadi mungkin karena metode yang kurang menyenangkan juga. Baik Ibu, jadi di sini mungkin kira-kira menurut Ibu hal apa yang bisa Ibu lakukan sehingga bisa membuat murid Ibu menjadi lebih antusias dalam belajar, semangat, dan lebih aktif dalam pembelajaran? Ya, untuk murid-murid Pak, pasti mereka juga menginginkan yang namanya pembelajaran yang menyenangkan Pak. Baik Ibu, jadi kalau memang Ibu
mengharapkan anak-anak itu aktif dalam pembelajaran sehingga pembelajaran juga bisa lebih menyenangkan. Tapi di sini Ibu, kira-kira hal-hal apa saja yang bisa Ibu lakukan atau mungkin yang pernah Ibu ketahui di kelas Ibu, kira-kira hal-hal apa yang murid-murid Ibu itu merasa senang dan tidak pernah bosan ketika dalam pembelajaran? Mungkin ada faktor-faktor tertentu yang seringkali Ibu lihat dalam pembelajaran ada siswa yang aktif, itu faktornya apa saja itu? Menurut saya Pak, pembelajaran itu sebagai guru kita harus berpusat pada siswa. Kita harus menciptakan games atau permainan sehingga anak-anak itu lebih aktif dan lebih antusias. Iya, benar sekali, karena anak-anak itu kalau misalkan dalam permainan atau games itu mereka lebih banyak aktif. Ya. Baik Ibu, jadi di sini mungkin sumber belajar apa yang Ibu gunakan di kelas? Saya menggunakan sumber belajar yaitu buku-buku yang ada di perpustakaan. Buku-buku teks, jadi semacam buku-buku teks begitu. Ya. Tapi kira-kira adakah sumber belajar yang lain yang Ibu gunakan selain buku teks yang tadi Ibu bilang? Ya, ada. Yaitu saya mencari sumber dari YouTube, video pembelajaran yang menarik, dan kemudian saya tampilkan di LCD untuk disimak oleh anak-anak. Nah, itu Ibu, menggunakan LCD, kemudian video-video yang akan Ibu tayangkan itu saya rasa itu sangat pas sekali ketika dalam pembelajaran, dan apalagi Ibu menggunakan variasi atau inovasi yang lainnya dalam sumber belajar itu, Ibu kaitkan dengan kondisi atau karakter anak-anak di kelas Ibu, itu saya yakin akan membuat murid-murid Ibu sangat antusias dalam pembelajaran, karena hal-hal baru yang Ibu terapkan, apalagi Ibu menggunakan permainan, itu saya yakin bahwa akan tercapai pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Jadi kira-kira apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi sekarang ini? Baik Pak, kalau saya pikir rencana yang akan saya lakukan itu mungkin yang pertama ya Pak, saya akan menciptakan media pembelajaran yang menarik, yaitu bisa mencari dari berbagai sumber, tidak hanya dari buku, tetapi saya juga bisa mencarinya di internet, melalui YouTube. Ada video-video pembelajaran yang bisa membantu saya dalam mengajar kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat, sesuai dengan kebutuhan. Apalagi sekarang kan kita pembelajaran berdiferensiasi, jadi pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan anak. Iya, bagus sekali. Jadi intinya kita sebagai guru itu harus pintar berkreasi agar siswa juga lebih aktif di dalam pembelajaran, dan saya harapkan dan saya doakan semoga rencana yang akan Ibu lakukan itu akan berjalan dengan baik, Ibu. Nah Ibu, jadi di sini mungkin apa komitmen Ibu terhadap rencana yang tadi sudah Ibu pikirkan dan akan Ibu laksanakan tadi, Ibu? Ya. Saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, di mana siswa harus merdeka dalam belajar. Artinya bahwa pembelajaran itu saya ciptakan menyenangkan, dan pembelajaran itu saya buat juga sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, seperti itu. Wah, itu menurut saya itu ide yang sangat bagus, Ibu, karena Ibu membuat pembelajaran yang menyenangkan, Ibu sesuaikan dengan tingkat kemampuan mereka. Saya juga mengharapkan dan saya doakan semoga semua yang Ibu rencanakan berjalan dengan baik dan apa yang Ibu harapkan akan tercapai. Ya, terima kasih Pak, sudah membantu saya. Melalui diskusi ini saya bisa tahu langkah apa yang nantinya akan saya lakukan untuk menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak kita. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Ibu. Saya juga doakan semoga semua yang sudah Ibu rencanakan, semua yang Ibu mimpikan
akan tercapai dan pembelajaran di kelas akan lebih menyenangkan dan siswa juga lebih aktif di kelas. Amin. Terima kasih banyak. Iya. Baik Pak Ilner, tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Lady, pasti sudah lega ya perasaannya. Kira-kira gimana hasilnya Pak Ilner? Untuk hasilnya yang saya lihat, coach saya sudah merasa lebih baik dan beliau juga sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Dan intinya dia sudah merasa lebih baik dari sebelumnya. Wih, baik. Syukurlah Pak, berarti kita langsung saja membahas analisis ketercapaian indikator yang sudah kita sepakati di awal. Baik Ibu, silakan. Iya, oke. Apa nih yang sudah Pak Ilner lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi ketika kita pra-observasi sebelum melakukan coaching? Saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian saya juga menjadi pendengar yang aktif dan menatap serta fokus kepada coach saat saya memberikan masukan juga kepada coach saya berupa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu tujuannya untuk menggali potensi dari Ibu Lady atau coach saya tadi. Oh iya, baik Pak, memang betul. Tadi saya sudah melakukan pengamatan dan dari hasil observasi yang saya lakukan, memang Pak Ilner sudah melewati setiap alur tahapan tirtanya dengan baik dan kompetensi dari mulai presence, pertanyaan berbobot, kemudian untuk menggali potensi dari coach memang sudah berjalan dengan bagus. Baik Ibu, terima kasih sudah menyampaikan atau sudah menilai saya selama coaching berlangsung tadi Ibu. Iya, baik. Nah, sekarang nih selanjutnya ya Pak Ilner ya, untuk mengembangkan kompetensi yang memberikan pertanyaan berbobot ini, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan Pak Ilner? Mungkin saya akan melakukan refleksi terhadap diri saya sendiri dulu. Ya. Kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal-hal itu dengan mencari sumber referensi dari yang lain. Wih, bagus idenya. Berarti kira-kira kapan nih Pak mau cari referensi nih? Saya inginnya sesegera mungkin agar bisa mendapatkan waktu yang panjang saat pembelajaran. Oke, luar biasa sekali Pak Ilner. Berarti kita tunggu langkah selanjutnya dari Pak Ilner. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahasnya kembali. Baik Ibu. Sukses Terima untuk ke kasih depan Pak banyak. Ilner. Ya. Iya, oke. Baik. Selamat siang Bu Dia. Selamat siang Ibu Lady. Apa kabar? Luar biasa baik Bu Lady. Bu Lady kabarnya gimana? Luar biasa baik. Sehat ya? Sehat. Oke, iya. Baik Bu Dia. Ya. Saya dengar Ibu mau melakukan coaching. Iya Ibu. Berarti saya yang observer. Iya, mohon bantuannya. Bu Dia yang Saya coach, nanti saya akan melakukan coaching dengan Pak Ilner. Oke. Kalau boleh tahu target apa yang mau Bu Dia capai dalam coaching kali ini? Oke, mungkin ada beberapa target ya Ibu sesuai alur tirta, yaitu saya ingin mencari tujuan dari coaching tersebut dilaksanakan dengan Pak Ilner, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach yaitu Pak Ilner, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan oleh beliau, dan yang terakhir adalah untuk komitmen tanggung jawab terhadap rencana aksi tersebut Ibu. Oh begitu. Iya. Berarti berdasarkan alur tirta. Iya betul Ibu. Kompetensi apa yang mau Bu Dia kembangkan dalam coachingnya? Kompetensinya meliputi dari keterampilan coaching ya Bu, ya mampu menjadi pendengar yang baik, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang mampu untuk memperdayakan coach saya Ibu, karena saya yakin coach saya ini punya potensi. Berarti kalau punya potensi, di kompetensi mana yang ingin Bu Dia amati lebih lanjut lagi? Saya ingin menggali tentang coach saya mampu untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya, dan nanti saya juga dari coaching ini saya bisa memiliki keterampilan coaching yang lebih baik Ibu. Oke. Selanjutnya Bu, kalau boleh tahu indikator ketercapaian apa yang mau lebih lanjut lagi Bu Dia gali dalam coaching kali ini? Menggali
pertanyaan-pertanyaan kunci dari diri saya untuk bisa menemukan kata kunci sehingga saya bisa mengembangkan keterampilan untuk ini Ibu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ini yang ingin saya asah. Ya. Baik Bu Dia, saya setujui dan semoga dilancarkan coachingnya dan saya menunggu hasilnya. Oke, siap Ibu. Sukses Bu Dia. Terima kasih Ibu Lady. Oke. Selamat siang Pak Ilner. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Kabarnya luar biasa, sehat. Gimana kabarnya Pak Ilner hari ini? Kabar saya juga baik, tapi saya sedang kepikiran sesuatu Ibu. Waduh, kayaknya ini nih yang mau kita bicarakan dalam coaching nih ya Pak? Iya benar sekali Ibu. Iya. Saya mau sharing mengenai pembelajaran yang saya alami di kelas. Baik. Oke Pak, kira-kira apa yang membuat Pak Ilner kepikiran hari ini? Begini Bu, selama pembelajaran saya di kelas itu, saya merasa siswa di kelas saya itu kurang memperhatikan saat pembelajaran di kelas itu berlangsung. Oke, lalu bagaimana Pak? Coba ceritakan lebih lanjut. Ada beberapa siswa yang sibuk dengan kegiatan mereka sendiri, seperti ada yang menonton HP, kemudian ada yang mengganggu temannya di kelas juga. Pokoknya bermacam-macam kegiatan mereka lah. Ya, itu yang menjadi penyebab Pak Ilner kepikiran ya. Iya, benar Oke, sekali, Bu. sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, jadi menurut Pak Ilner, apa nih yang mau diharapkan dari percakapan coaching yang kita lakukan hari ini? Saya ingin sharing berbagi dengan Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi ini, dan juga saya ingin mendapatkan solusi dari Ibu tentang permasalahan yang saya alami di kelas. Oke, baik Pak Ilner. Mudah-mudahan obrolan ini dapat menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang sedang Pak Ilner hadapi, yang membuat Pak Ilner kepikiran ini. Oke. Terus terang Ibu, saya kepikiran terhadap siswa di kelas saya itu. Saya sering bertanya kenapa mereka tidak memperhatikan saya selama pembelajaran berlangsung. Mereka itu merasa kurang fokus atau mungkin tidak nyaman. Baik Pak, kira-kira hambatan apa sih yang membuat anak-anak ini kok tidak fokus, mungkin juga tidak bisa menerima pembelajaran dengan baik? Mungkin ada kendala yang dihadapi Bapak? Mungkin metode pembelajaran saya yang kurang sesuai atau kurang cocok dengan siswa, sehingga mereka juga tidak terlalu aktif, tidak terlalu memperhatikan selama pembelajaran berlangsung. Dan yang saya lihat itu mereka merasa bosan dan jenuh di kelas. Oke. Baik kalau begitu Pak. Kalau memang seperti itu, kira-kira menurut Pak Ilner harus bagaimana? Saya rencananya ingin mengubah metode pembelajaran di kelas agar lebih variatif supaya siswa juga lebih aktif, dan akan saya sesuaikan dengan kemampuan dan latar belakang mereka di kelas. Baik. Lalu perubahan-perubahan apa saja yang akan Bapak tempuh untuk pengajarannya di dalam kelas? Mungkin saya ingin mengubah RPP saya di kelas. iya. Kemudian tujuannya, metodenya juga saya ingin ubah, dan saya akan sesuaikan dengan karakter mereka di kelas, karena di kelas itu ada beberapa siswa yang mempunyai karakter tersendiri dan berbeda-beda dengan teman yang lain. Iya baik Pak. Oke, kalau menurut Pak Ilner nih ya, tadi kan bilangnya akan mengubah RPP, menyusun ulang berdasarkan karakteristik mereka yang berbeda. Ya, berarti arahnya ke pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira metode atau model apa yang akan Bapak coba, yang kira-kira cocok untuk diterapkan di pembelajaran Bapak yang sekiranya lebih menarik mungkin? Untuk metode sendiri, saya rencananya ingin menambahkan beberapa permainan dan juga demonstrasi untuk mereka, maksudnya untuk mereka melakukan presentasi di kelas, dan juga melakukan tugas-tugas proyek, kemudian kunjung karya pada model pembelajaran PBL. Oke, itu model dan metodenya. Ya. Terus bentuk kegiatannya Pak, di dalam kelas itu seperti apa rencananya Pak? Saya rencananya ingin mencoba dengan menggunakan
media sosial yang ada, Oh iya. seperti sarana TikTok atau Reels Instagram untuk demonstrasi dan bermain peran. Baik. Kemudian untuk diskusi dan permainan itu bisa langsung menggunakan kelompok yang sudah saya bagikan. Kemudian untuk tugas proyeknya itu bisa dengan membuat pameran kecil-kecilan sesuai dengan kelompok mereka masing-masing. Wah, bagus sekali. Sudah Ya, Bu. mulai terencana dengan sistematis ya Pak ya. Oke, sangat bagus. Terus bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Pak Ilner lakukan untuk menopang rencana tersebut atau langkah awalnya dulu Pak Ilner? Untuk langkah awalnya saya ingin memetakan atau membagi-bagi siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka. Baik. Saya juga ingin mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan mereka juga, kemudian menepaki kodrat alam dan zaman pada siswa-siswa saya di kelas. Wah, sangat sesuai dengan kurikulum Merdeka ya Pak ya, berpihak pada murid, kemudian sesuai dengan kodrat zaman mereka. Kira-kira siapa nih yang mau Pak libatkan untuk membantu Pak Ilner di dalam mewujudkan langkah awal tersebut? Saya ingin melibatkan anak-anak langsung dalam kegiatan tersebut. Dengan begitu mereka akan merasa lebih leluasa, serta mereka juga bisa menguraikan kebutuhan belajar mereka sendiri, dan dengan mudah mereka akan mengidentifikasinya mereka. Oh baik, berarti langsung praktek ke anak-anak ya Bapak ya? sekali. Oke, kira-kira target waktunya ini berapa lama ya Pak? Saya inginnya tindak lanjut perubahan ini dalam waktu maksimal 2 minggu. Oke, bagus sekali. Sepertinya Pak Ilner sudah menemukan solusi nih Ya, agar Bu. siswanya lebih tertarik di dalam mengikuti pembelajaran Bapak dengan baik. Nah, ya sudah menemukan solusinya ya Ya, Pak benar Ilner. sekali, Oke. Bu. Baik Ibu, jadi mungkin terima kasih banyak Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya, sudah Iya, mau berbagi juga dengan Iya. saya. Sekarang saya sudah mengetahui apa yang ingin saya lakukan terhadap dengan permasalahan yang saya hadapi di kelas, dan saya juga berharapnya ingin menyelesaikan semuanya dengan baik sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Oke, ide-ide Pak Ilner ini sangat luar biasa. Ternyata sudah bisa dipetakan potensi yang ada dalam diri Pak Ilner. Nah, berarti kalau targetnya 2 minggu, rencana aksinya dimulai dalam minggu ini kok Pak atau minggu depan? Rencananya akan saya mulai pada minggu depan, Oke, dan itu saya harapnya sesuai dengan apa yang Iya. saya pikirkan. Oke, pastinya seru sekali dan asik sekali, puji Tuhan. Jadi nanti tolong kasih kabar ya Pak ya, kira-kira keberhasilannya seperti apa. Baik, Ibu. Jadi kita bisa melihat keberhasilannya bersama. Ya Ibu, jadi saya pasti nanti akan menemui kembali Ibu lagi untuk berdiskusi terhadap hasil dari apa yang sudah saya rencanakan tadi. Oke, siap. Saya tunggu kabarnya ya Pak. Baik, Ibu. Nanti Pak langsung kontak saya kembali. Ya, terima kasih banyak. Oke, selamat siang Pak Ilner. Baik Bu Dia, tadi sudah melakukan coaching. Iya. Bagaimana hasilnya? Hasilnya baik Ibu. Coach saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Syukur. Oke. Kita langsung saja. Saya mau tanya analisis ketercapaian yang sudah Bu Dia dapatkan dari coaching tadi itu sampai mana? Oke, baik Ibu. Setelah tadi saya melakukan coaching ya, saya melakukan dengan memulai mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach saya yaitu Pak Ilner, sehingga saya bisa menemukan kata kunci dari pernyataan coach yaitu mengenai kurangnya antusiasme di dalam pembelajaran. Begitu Ibu. Oke. Tadi juga saya sudah mengamati Iya. apa yang disampaikan oleh Bu Dia, kemudian direspon juga oleh Pak Ilner. Di situ saya melihat bahwa Bu Dia juga sudah bisa menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan Pak Ilner juga merespon dengan baik. Iya, terima kasih Ibu. Selanjutnya saya tanya lagi ya ke Bu Iya, Dia. silakan Ibu. Langkah apa yang akan Ibu Dia lakukan dalam mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot? Ya, saya ingin berlatih lagi Ibu untuk mengasah kepekaan saya untuk menemukan kata kunci, karena itu yang akan menjadi kunci pembuka untuk memancing coach
menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi potensinya nanti akan keluar dan ternyata memang solusi itu ada dalam diri koci itu sendiri, Ibu. Saya perlu mengasah lagi keterampilan saya untuk memancing agar itu bisa keluar. Gitu. Berarti kita perlu melakukan refleksi ya Bu ya. Iya, baik. Kira-kira kapan itu? Tadi kita juga sudah berjanji dengan Pak Ilner untuk dilaksanakan dengan segera. Jadi mungkin kira-kira bulan depan Ibu kita bisa ketemu lagi? Baik. Bisa? Ada waktu Ibu? Ya, bisa. Oke. Itu minggu depan kita bisa bertemu kembali untuk saya bisa melaporkan perkembangannya, karena nanti ada tindak lanjut dari coach saya untuk kita melihat hasilnya bersama. Oke. Sukses Bu Dia, sampai bertemu bulan depan. Oke, terima kasih Ibu Oke. Lady untuk waktunya. Selamat sore Ibu Lady, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Pak Igner, puji Tuhan saya sehat Pak. Gimana kabar Pak Igner? Puji Tuhan, baik juga Ibu. Untuk hari ini, Ibu akan melakukan kegiatan coaching ya Ibu. Bagaimana, sudah siap? Ya Pak, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Dia. Baik Ibu, berhubungan saya sebagai observer, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama mengenai praktik coaching yang Ibu laksanakan kemarin. Itu bagaimana perasaannya Ibu? Perasaan saya waktu coaching kemarin itu rasanya deg-degan Pak, nervous. Karena baru pertama melakukan coaching harus dengan alur tirta. Tapi saya berharap bahwa coaching kali ini jauh lebih baik lagi. Baik Ibu, jadi mungkin karena belum terbiasa saja ya. Semoga kali ini kegiatannya berjalan dengan lancar. Ya Pak. Untuk selanjutnya dalam proses coaching kali ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira Ibu Lady masih kurang di bagian yang mana dari ketiga itu? Kalau saya Pak lebih kepada bagian present Pak, kehadiran penuh. Karena di situ kita dituntut untuk fokus. Kalau kita tidak fokus ya kita tidak bisa tangkap pertanyaan, jawaban, jadi tidak terarah nantinya Pak, seperti itu. Baik Ibu, jadi Ibu merasa di bagian proses ini yang perlu Ibu kembangkan lagi ya. Terakhir, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Saya berharap coaching kali ini dilancarkan, segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Terlebih apa yang menjadi permasalahan dari coach saya dapat ditemukan solusinya, seperti itu Pak. Baik Ibu, jadi Ibu harapnya berjalan dengan baik, dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching dengan Ibu Dia, dan saya sebagai observer akan mengamati Ibu selama proses coaching berlangsung menggunakan alur tirta, dan tentunya pada bagian presence itu saya harapkan akan tercapai dengan baik. Silakan Ibu bisa dilanjutkan nanti. Siap dilaksanakan Pak, terima kasih. Baik. Selamat siang Bu Dia. Selamat siang Ibu Lady. Gimana kabarnya? Luar biasa. Pada pertemuan kali ini Ibu Dia ingin menyampaikan apa? Begini Ibu Lady, saya mau sharing. Mungkin dengan sharing dengan Ibu Lady saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Sedikit tentang anak-anak saya nih Bu, saya kan mengajar anak kelas 10 ya. Jadi minat pelajaran mereka pada mata pelajaran yang saya ampu, seni rupa itu kurang Bu minatnya. Mereka kayak tidak berminat begitu Ibu. Jadi itu yang sedang saya hadapi saat ini. Oke, itu yang sedang dihadapi oleh Bu Dia. Harapannya apa untuk harapan saya sih dari percakapan dengan Ibu Lady ini, saya bisa menemukan solusi. Kira-kira apa ya yang harus saya lakukan untuk menarik minat mereka itu kembali berminat pada pembelajaran seni rupa. Ya, ada peningkatan begitu Ibu. Oke, berarti lebih kepada keminatan. Iya, betul. Kalau kita bikin skala 1 sampai 10, kira-kira ada di skala berapa itu? Ini karena kan indikatornya menghasilkan produk ya Bu, kalau seni rupa. Nah, karena minat mereka menurun, otomatis produk yang dihasilkan juga tidak begitu maksimal. Jadi mungkin mereka ada di level 5 ya Bu, di tengah-tengah itu. Oke.
Oke. Iya. Berarti masih ada di level 5. Apa tidak ada keinginan dari Bu Dia lagi untuk lebih menaikkan level mereka? Ada Bu, makanya saya semangat sekali. Siapa tahu dengan ngobrol dengan Ibu Lady ada solusinya. Saya ingin, berarti target ya Bu Ya, target. ya mungkin 8 lah Bu. Kalau untuk seni di 100 kayaknya itu agak susah, karena kan ini seni ini kan tergantung dari minat mereka juga. Jadi saya ambil amannya di 8 Ibu, target saya. Oke. Berarti skalanya itu sudah 8, sudah di atas rata-rata. Iya. Oke. Kekuatan apa yang Bu Dia miliki untuk mencapai level 8 itu? Mungkin saya harus refleksi ini ya Bu. Jadi kalau dilihat mungkin saya bisa mengoptimalkan kreativitas nih yang saya punya sebagai guru seni rupa untuk memancing mereka juga tertarik dalam pembelajaran seni rupa ini Ibu. Jadi mungkin dengan kreativitas Ibu. Oke. Dengan kreativitas yang Ibu miliki untuk lebih mengembangkan mereka. Dilihat dari kreativitas, adakah peluang di sekitar Ibu yang mendukung supaya ketercapaian yang Ibu harapkan itu diperoleh? Iya Bu, jadi kembali ke kreativitas, peluangnya itu saya menyadari ya Bu, anak-anak sekarang tuh malah justru lebih kreatif dari kita. Jadi itu juga merupakan peluang yang bagus saya rasa, dimana kalau saya mencoba meningkatkan kreativitas saya sendiri, mengoptimalkan, anak-anak juga akan terpancing kreativitas mereka untuk keluar Ibu. Dan saya sendiri juga harus kreatif di dalam mewadahi mereka dengan membuat pelajaran seni rupa ini lebih menarik minat mereka. Mungkin seperti itu Ibu. Oke. Berarti tadi Ibu sudah katakan bahwa ada kreativitas dan dari murid-murid juga ada potensi dari mereka. Iya. Oke. Berarti kalau kita kaitkan antara permasalahan dan solusinya, menurut Bu Dia sudah tampak atau belum? Iya Ibu, kayaknya sudah tampak. Jadi mungkin saya lebih ke introspeksi diri juga Ibu, karena kurang minat ini mungkin dari pembelajaran saya sendiri kan kurang menarik ya Bu. Anak-anak usia sekarang ini kan digitalisasinya juga kurang sangat kuat. Ya, jadi saya harus mengimbangi mereka. Kadang-kadang nih Bu, saya juga kesulitan menyediakan bahan untuk berkarya. Karena kita di Rote ini kan susah sekali kalau untuk kita memenuhi standar seni rupa itu harus melukis di kanvas, menggunakan cat minyak. Itu kan bahannya sulit didapat, kalau didapat pun mahal. Makanya kayaknya saya juga itu mengurangi minat mereka. Kalaupun ada terbatas Iya, jadi makanya saya juga harus mengolah akal. Mungkin dengan solusinya itu dengan saya memperbaiki PPT saya, mungkin saya bisa menyisipkan video yang menarik. Kemudian saya bisa untuk memberikan alternatif pilihan untuk mereka. Mungkin kembali ke alam, jadi kreasi seni rupa dengan memanfaatkan bahan alam yang ada di sekitar. Jadi mereka bisa memilih mungkin dari kayu, dari batu, mungkin ada kerang dan sebagainya, itu bisa mereka pakai Ibu. Jadi mungkin mereka merasa, wah kok ada pilihan lain ya, mungkin dari situ Ibu. Kemudian di dalam tengah pembelajaran mungkin saya harus lakukan semacam energizer kayak ice breaking ya, untuk membuat mereka semangat Ibu. Itu. Oke. Berarti dari yang tadi Ibu Dia katakan, saya simak semua itu ide yang sangat luar biasa. Terima kasih. Tidak semua orang bisa berpikir seperti Ibu Dia, dan saya mengacungi jempol untuk Bu Dia. Terima kasih Ibu. Selanjutnya aksi. Oh iya. Aksi Ibu yang mau Ibu tunjukkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Oke. Mungkin yang pertama nih Bu, saya jadi semangat nih, kayaknya ada gambaran ini Bu, karena Ibu menyemangati saya. Yang pertama itu menyusun materi yang menarik dengan PPT dan video. Kemudian saya mungkin harus menggunakan metode untuk memancing kreativitas mereka itu tadi, karena biasanya anak-anak itu macetnya itu ketika menyusun ide. Nah, jadi saya mau menerapkan metode penerapan prinsip desain yaitu 5W1H agar mereka bisa idenya itu tersalurkan melalui, mungkin saya membuat LKPD, kemudian mereka buat apa sih yang mau dibuat,
bahannya apa, kemudian itu untuk siapa, who, kemudian where, mau ditaruh di mana. Jadi mereka mulai terkonsep pelan-pelan. Kemudian saya bisa mengajak mereka untuk menyimpulkan karya mereka ini nanti mau ditaruh di mana itu tadi, dan kenapa sih, why memilih bahan itu misalnya. Terus yang terakhir how, mereka akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuatnya. Mungkin dengan terkonsep begitu mereka mulai terbantu untuk menyusun konsep. Karena selama ini saya suruh ayo buat konsep, begitu mereka mungkin kurang minat dan bingung di situ, ibu suruh saya apa ya. Jadi mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan itu tadi ibu explicating, energizer, jadi saya harus komunikatif dengan mereka. Dan yang ketiga mungkin tapi mungkin ini jangka panjang ya Bu, yang ketiga ini integrasi dengan pembelajaran yang lain. Kalau kami di SMK ada produk kreatif kewirausahaan, jadi mungkin mereka bisa berpikir bahwa produk mereka bisa dijual dengan kewirausahaan. Jadi mungkin perlu integrasi dengan mata pelajaran yang lain. Jadi mereka sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi sekali mengikuti pelajaran ada hasil beberapa yang dapat mereka capai. Itu Ibu. Oke. Berarti bisa saya tangkap bahwa di situ ada media pembelajarannya yang Ibu ciptakan harus menarik. Bagaimana Ibu merangsang kreativitas mereka dengan menggali atau menanamkan kepada mereka 5W1H. Dari situ mereka akan belajar. Kemudian mengintegrasikannya dengan pembelajaran yang lain. Saya rasa itu ide yang bagus. Dan saya mau tanya lagi kepada Bu Dia, ukuran keberhasilan strategi yang akan Ibu Dia harapkan itu apa? Indikator keberhasilannya mungkin dengan mereka bisa menyusun konsep, ide dan gagasan yang akan menjadi dasar mereka untuk menciptakan karya Ibu. Karena kami seni rupa arahnya untuk menciptakan karya dan produk. Jadi kalau ada yang dihasilkan dari situ, saya rasa berarti minat mereka sudah mulai terbangun. Itu Ibu. Jadi itu rencana-rencananya. Saya mau tanya lagi Bu, kira-kira kapan nih kita bisa lihat realnya? Ini semester awal ini ya Bu, mungkin karena minggu ini dipakai untuk kegiatan OSIS, jadi mungkin minggu depan Ibu saya sudah bisa untuk action dengan mengajak mereka di dalam pembelajaran saya untuk memulai metodenya 5W1H ini. Saya tunggu hasilnya Bu, dan saya juga mau melihat bagaimana Bu Dia menunjukkan komitmen Bu Dia dalam mencapai indikator ini. Siap Ibu. Pastinya murid-murid juga akan tambah semangat. Jadi semoga ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Ibu Lady sudah membantu saya. Ternyata solusinya dari saya ya Bu ya. Seperti itu. Sangat membantu sekali pancingan-pancingan pertanyaan dari Ibu Lady. Berarti setidaknya dari percakapan kita, Bu Dia sudah bisa mendapatkan solusi untuk apa yang menjadi persoalan Bu Dia, dan harapannya juga permasalahan itu ditemukan solusinya, langsung eksekusi. Siap Ibu. Berarti saya sebagai coach, saya dukung sepenuhnya apa yang menjadi langkah Bu Dia, dan sukses terus untuk Bu Dia. Terima kasih banyak Ibu Lady untuk waktunya dan bantuannya. Sampai ketemu lagi. Kita berikan aplaus dulu. Baik Ibu Lady dan juga Ibu Dia, tadi saya sudah melihat kegiatan coaching yang Ibu berdua lakukan sudah sangat baik, dan saya juga menikmatinya. Ibu berdua sangat bersemangat dan sangat antusias terhadap kegiatan tersebut. Terima kasih Pak Itner. Terima kasih Pak Itner. Untuk Ibu Lady, bagaimana Ibu menilai performa dalam percakapan tadi, performa Ibu tadi? Saya menilai bahwa antara saya dengan Bu Dia sudah melaksanakan coaching dengan menggunakan alur tirta. Baik. Kira-kira hal apa yang membuat Ibu menilai bahwa Ibu tadi sudah melakukannya dengan baik? Karena tadi dalam percakapan kami sudah melakukan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, kemudian terakhir itu tanggung jawab. Sehingga dari alur tirta itu saya sebagai coach mampu menggali potensi yang ada dalam diri coach saya Bu Dia.
Baik Ibu, tadi saya juga sudah mengamatinya dengan menemukan kata kunci dan saya juga sudah mengidentifikasi semuanya. Kira-kira di sini indikator keberhasilan dari diskusi yang tadi sudah Ibu lakukan di sini apa? Ya, indikator keberhasilan yang kami lakukan yaitu Bu Dia sendiri sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Iya. dialami Bu Dia terkait dengan anak-anak di kelas. Ya baik Pak. Selanjutnya tadi kan kegiatannya juga sudah berjalan dengan baik ya Bu. Ya. Tapi di sini mungkin kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu tingkatkan lagi? Untuk saya Pak, kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu presence, kehadiran penuh. Saya harus fokus dalam menggali pertanyaan yang ada, kemudian menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan itu. Baik Seperti Ibu, itu. jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti yang akan Ibu dia lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya Ibu ya. Kemudian tadi Ibu Lady juga sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada potensi princess atau kehadiran penuh. Ya, Di sini saya mengamati bahwa Ibu sudah melakukannya dengan baik dan juga di sini tadi juga saya lihat Ibu juga sudah fokus. Di sini juga Ibu sudah mulai memotivasi Ibu Dia tadi dalam melakukan dan juga menyusun rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Dan saya berharap itu semua akan berjalan dengan baik nanti. ya, betul sekali Pak Ilkner, dan saya sebagai coach juga di sini mengucapkan terima kasih kepada Pak Ilkner sebagai observer, Bu Dia sebagai coach yang memiliki permasalahan di mana dalam coaching kali ini juga kita sudah menemukan solusinya seperti apa. Tinggal bagaimana kita merancang atau melakukan aksi dalam menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Baik Ibu, jadi terima kasih kepada Ibu Lady dan juga Ibu Dia tadi yang sudah melakukan praktik coaching, dan di sini juga kita sudah sama-sama belajar bahwa untuk melakukan praktik coaching itu kita sebagai coach harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga dapat tercipta solusi dari permasalahan yang akan dihadapi oleh coach nanti. Dan di sini saya juga ucapkan terima kasih banyak. Saya harapnya semua apa yang Ibu Dia sudah rencanakan nanti akan terlaksana dan tercapai sesuai dengan hasil yang Ibu Dia harapkan. Oke, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sukses selalu. Makasih, Bu Lady. Ya.